Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Suci Apriana dengan NIM 2530101049. Saya dari kelas 2C, jurusan Tadis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian i'rab, macam-macam i'rab, peran amil dalam i'rab, tanda-tanda i'rab, serta contoh penerapan dalam kalimat bahasa Arab. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya i'rab dalam memahami struktur dan makna bahasa Arab. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian i'rab. Kata i'rab berasal dari kata fi'il a'raba yu'ribu yang memiliki makna menjelaskan dan menampakkan. Dalam kebahasaan, makna ini mengandung arti bahwa i'rab berfungsi untuk memperjelas kedudukan suatu kata dalam kalimat melalui perubahan pada bagian akhirnya. Adapun secara terminologis, para ahli nahwu mendefinisikan i'rab sebagai perubahan pada akhir kata karena perbedaan amil atau faktor mempengaruhi, baik perubahan tersebut tampak secara lafadz maupun secara perkiraan atau takdiron. Contoh, Ja'a tolibun, yang artinya siswa itu datang. Fungsi i'rab menunjukkan hubungan antar unsur dalam kalimat seperti subjek atau objek, sehingga membuat struktur bahasa Arab menjadi sangat fleksibel tanpa selalu bergantung pada urutan kata. Selanjutnya ada macam-macam i'rab terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rofa. Rofa adalah keadaan suatu kata yang dibaca dengan tanda domah atau tanda penggantinya karena berfungsi sebagai subjek, predikat, atau kedudukan lain yang mengharuskannya marfu. Contoh, ja'a tolibun, yang artinya siswa itu datang. Kata at-tolibu sebagai pelaku atau fa'il sehingga marfu dengan tanda domah. Yang kedua, nasab. Nasab adalah keadaan suatu kata yang dibaca dengan tanda fathah atau tanda penggantinya karena kedudukannya sebagai objek atau fungsi lain yang mengharuskan mansub. Contoh, katabat tolibut darsa, yang artinya siswa menulis pelajaran. Kata ad-darsa sebagai objek atau maf'ul bih sehingga mansub menjadi tanda fathah. Yang ketiga ada jar. Jar adalah keadaan isim atau kata benda yang dibaca dengan tanda kasroh atau tanda penggantinya karena didahului huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Contoh, dhahabtu ilal masjidi, yang artinya saya pergi ke masjid. Kata al-masjidi didahului huruf jar illa sehingga majrur dengan tanda kasroh. Yang keempat ada jazm. Jazm adalah keadaan fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang yang dibaca dengan tanda sukun atau tanda penggantinya karena didahului amil jazm. Contoh, lam yadhabu aliyun, yang artinya Ali tidak pergi. Kata yadhabu didahului oleh lam sehingga majzum dengan tanda sukun. Selanjutnya ada peran amil dalam i'rab. Pengertian amil adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan i'rab pada akhir suatu kata, baik menjadi rofa, nasab, jar maupun jazm. Dengan kata lain, amil merupakan faktor yang memengaruhi kedudukan dan harokat akhir suatu kata dalam kalimat. Peran amil dalam i'rab yang pertama menentukan jenis i'rab suatu kata seperti rofa, nasab, jar, dan jazm. Yang kedua, menunjukkan hubungan antar kata dalam kalimat. Yang ketiga, membantu memahami makna kalimat secara tepat. Dan yang terakhir, menjadi dasar analisis nahwu dalam bahasa Arab. Peran amil dalam i'rab dibagi menjadi 2. Yang pertama ada amil lafzi, ialah amil yang terucap atau tertulis secara jelas dalam kalimat, sehingga dapat langsung diketahui keberadaannya.
Contoh, huruf jer, dhahabtu ilal masjidi, yang artinya saya pergi ke masjid. Huruf ila menjadi amil lafzi yang menyebabkan kata al-masjidi berstatus majrur. Yang kedua, huruf innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Huruf inna menjadi amil lafzi yang menasabkan lafaz Allah. Dan yang terakhir, huruf jazm, lam yadhabu aliyun, Ali tidak pergi. Huruf lam menjadi amil lafzi yang menjazmkan fiil mudhari. Yang kedua ada amil nawawi. Amil nawawi adalah amil yang tidak tampak dalam bentuk lafaz atau kata tertentu, tetapi keberadaannya dipahami dari makna atau posisi dalam kalimat. Contoh, Muhammadun mujtahidun, yang artinya Muhammad adalah siswa yang rajin. Kata Muhammadun berstatus marfu sebagai mubtada dan mujtahidun berstatus marfu sebagai khobar. Tidak ada kata yang secara lafadz menyebabkan keduanya marfu. Yang menyebabkan keduanya marfu adalah kedudukan ibtida atau permulaan kalimat, sehingga disebut amil nawawi. Selanjutnya ada tanda-tanda i'rab. Apa sih tanda-tanda i'rab? Tanda i'rab adalah tanda yang menunjukkan keadaan akhir suatu kata dalam bahasa Arab, apakah rafa, nasab, jer, atau jazm. Tanda i'rab dibagi menjadi dua, yaitu tanda asli atau asliyah dan tanda pengganti atau cabang, yaitu far'iyah. Nah, tanda-tanda i'rab asli dibagi lagi, yaitu dhammah, tanda asli untuk rafa. Contoh, ja'a tholibu, siswa itu datang. Kata at-tholibu menjadi marfu dengan tanda dhammah. Yang kedua, fathah, tanda asli untuk nasab. Contoh, katabtu darsa, yang artinya saya menulis pelajaran. Kata ad-darsa menjadi mansub dengan tanda fathah. Yang ketiga, kasroh, tanda asli untuk jar. Contoh, dhahabtu ilal masjidi, yang artinya saya pergi ke masjid. Kata al-masjidi menjadi majrur dengan tanda kasroh. Yang keempat, sukun, tanda asli untuk jazm. Contoh, yadhab, lam yadhab, dia tidak pergi. Kata yadhab menjadi majzum dengan tanda sukun. Selanjutnya ada tanda cabang i'rab. Pengertiannya, tanda yang digunakan sebagai pengganti tanda asli i'rab seperti dhammah, fathah, kasroh, dan sukun pada kata-kata tertentu dalam bahasa Arab. Tanda cabang digunakan karena bentuk kata tertentu memiliki aturan khusus sehingga tidak memiliki tanda i'rab asli. Nah, tanda cabang i'rab ini dibagi lagi. Yang pertama ada wawu. Wawu digunakan sebagai tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Contoh, hadharul muslimuna, yang artinya orang-orang muslim hadir. Kata al-muslimuna menjadi marfu dengan tanda wawu. Yang kedua ada alif. Alif digunakan sebagai tanda rafa pada isim mu'annas atau kata benda yang menunjukkan dua orang atau dua benda. Contoh, ja'at tholibani, yang artinya dua siswa datang. Kata at-tholibani menjadi marfu dengan tanda alif. Yang ketiga ada ya. Ya digunakan sebagai tanda nasab dan jer pada isim mu'annats, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contoh, ra'aitu tholibaini, yang artinya saya melihat dua siswa. Kata at-tholibaini menjadi mansub dengan tanda ya. Yang keempat, hadfun nun atau membuang nun. Tetapnya huruf nun menjadi tanda rafa pada af'al al-khamsah atau 5 bentuk fi'il mudhari tertentu. Contoh, at-tulabu yaktubu, yang artinya para siswa sedang menulis.
kata yaktubuna menjadi marfu dengan tetapnya huruf nun. Nah, selanjutnya contoh penerapan amil dalam kalimat. Amil adalah sesuatu yang memengaruhi perubahan i'rab suatu kata dalam kalimat. Berikut contoh penerapannya. Yang pertama ada amil rofa, contoh ja'a tolibu, yang artinya siswa itu datang. Fi'il ja'a menjadi amil yang menyebabkan at-tolibu berstatus marfu atau rofa sebagai fa'il atau pelaku. Yang kedua ada amil nasab, contoh innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Huruf inna menjadi amil yang menasabkan lafaz Allah sehingga berstatus mansub. Yang ketiga, amil jar. Contoh, ilal masjid. Contohnya, dhahabtu ilal masjidi, yang artinya saya pergi ke masjid. Huruf illa merupakan amir jar yang menyebabkan kata al-masjidi menjadi majrur. Yang keempat ada amil jazm. Contoh, lam yadhabu aliyun, yang artinya Ali tidak pergi. Huruf lam menjadi amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari yaitu yadhabu. Yang terakhir ada amil manawi. Contohnya Muhammadun mujtahidun, yang artinya Muhammad adalah seorang yang rajin. Tidak ada amil yang tampak kata Muhammadun atau mubtada dan mujtahidun atau khabar sama-sama marfu karena kedudukannya dalam kalimat. Ini disebut amil nawawi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai i'rab dalam ilmu nahwu, i'rab adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab yang terjadi karena pengaruh amil, baik amil lafzi maupun amil nawawi, yang berfungsi menunjukkan kedudukan dan fungsi kata dalam kalimat sehingga sangat menentukan makna. I'rab terbagi menjadi 4 jenis yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm, dengan amil sebagai faktor utama penyebab perubahan tersebut. Keadaan i'rab dikenal melalui tanda asli seperti domah, fathah, kasroh, dan sukun, serta tanda cabang seperti alif, ya, wawu, dan harfunun. Karena itu, pemahaman i'rab sangat penting untuk membaca, memahami, dan menganalisis teks bahasa Arab secara tepat. Sekian dari penjelasan saya mengenai i'rab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.